Sonora FM. Prof. Oke, saya belum komunikasi lagi, tapi intinya begini. Intinya sebenarnya itu ke arah kewaspadaan saja, karena gini, dalam perjalanannya, baik itu kejadian di Cina, kemudian di Amerika, di Eropa, dan di negara-negara Amerika Latin yang lainnya juga, itu sudah disimpulkan ternyata penderita COVID-19 yang harus masuk ICU, yaitu yang kelompok sakit kritis, itu tidak lagi dilakukan ventilator, tapi justru sekarang karena kalau ada ventilator malah terjadi mendorong ke arah dalam paru-paru dahaknya. Jadi sekarang justru adalah penanganannya adalah bagaimana mengeluarkan dahak itu. Nah, itu relatif artinya bukan fokus ke arah ICU, tapi justru ke arah isolasi untuk pasien-pasien yang berat saja. Jadi kalau gubernur mengatakan itu, saya pikir itu adalah sebagai suatu langkah antisipasi, dan memang semua rumah sakit di Sumatera Selatan ini, baik yang rujukan, yang first line, lajur pertama, dan second line yang lajur keduanya, semuanya menyiapkan ICU. Rata-rata ada 2 ICU isolasi. Kalau ruang isolasi lebih banyak, tapi ICU-nya rata-rata 2 gitu. Baik, Prof, untuk pemeriksaan spesimen dari COVID-19 ini kan perlu PCR dan sebagainya. Apakah di Sumatera Selatan sudah memadai alat-alat atau seperti ini, Prof? Oke, jadi ada 2 sekarang ini pendekatan yang dilakukan. Pemerintah dalam hal ini Presiden langsung memberikan instruksi bahwa kita akan membuat pemeriksaan PCR yang masif atau pemeriksaan molekuler yang masif sampai 20.000 per hari. Sekarang mungkin kemungkinannya baru sekitar 5.000 ya sehari, kira-kira begitu perjalanannya. Nah, untuk itu ada tambahan sekitar 40 rumah sakit dan lembaga di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan ini, termasuk salah satunya adalah Rumah Sakit Pusri. Jadi pemeriksaannya ada 2 yang mau dilakukan, satu PCR, satu lagi TCM. TCM itu teknik cepat molekuler, itu pakai kaset. Bedanya kalau PCR bisa sekali jalan itu bisa 40, bisa 90, bahkan sampai bisa 300 sampel sekali jalan. Nah, tapi kalau TCM tadi kira-kira itu pakai kaset, jadi sekitar 4 kaset per sekali jalan. Kalau sehari mungkin bisa sekitar 20-an sampai 30-an kaset untuk sehari. Itu bedanya. Nah, sekarang mau dimasifkan itu. Mudah-mudahan sih ini bisa tercakup. Makin banyak yang kita periksa makin bagus, karena kita bisa melakukan tindak lanjut yang lebih tepat. Baik, Prof, ada himbauan yang ingin disampaikan terkait dengan COVID-19 untuk masyarakat, Prof? Oke, baik. Kata kuncinya tetap ya, untuk kita mencapai, ada pertanyaan nih, masyarakat ada pertanyaan, kapan sih ini berakhir gitu ya. Kalau ngomong berakhir itu bukan ya, mungkin recovery yang lebih tepatnya. Kapan ini pulih ya? Pulihnya itu satu tergantung 2 hal ya untuk masyarakat nih. Satu adalah jaga imunitas. Tolong ini, karena langkah pemerintah sebagus apapun atau langkah rumah sakit sebagus apapun itu nggak akan mencukupi untuk mencegah penularan ini. Maka yang pertama adalah jaga imunitas. Saya berkali-kali ngomong, imunitas yang bagus akan sulit untuk terinfeksi. Imunitas yang bagus kalau terinfeksi tidak akan jatuh sakit. Ya, seperti kabar gembira, walaupun ada sedihnya bahwa positif di Sumsel 144, tapi mayoritas adalah OTG, orang tanpa gejala, artinya imunitasnya cukup baik. Nah, kemudian yang kedua, saran saya, terus sampai hari ini nggak usah perlu ribut ramai dengan informasi, berdebat dan sebagainya. Tolong camkan, ambillah informasi yang Anda perlukan saja. Apa yang Anda perlukan itu saja informasi, lebihnya nggak usah. Karena nggak perlu lagi tuh. Misalnya contoh, ada masyarakat yang nanya tentang status pasien, untuk apa, kan nggak diperlukan untuk mereka. Nah, jadi mana yang Anda perlukan saja, ambillah. Misalnya orang yang pedagang, ada yang bertanya kepada saya ini, bagus ya pertanyaannya, Prof, untuk saya sebagai seorang pedagang yang tetap buka tokonya, apa yang
yang harus saya lakukan. Nah, saya senang kalau ada pertanyaan begitu. Saya tinggal kasih tahu, toko harus begini, kalian harus bukanya begini, begini. Selesai. Itu informasi penting. Jadi dua hal tadi, imunitas dan cukupkan informasi yang diperlukan saja untuk masyarakat tadi. Baik, Prof. Semoga ini cepat berlalu ya, Prof. Ya, COVID ya. Oke, iya, sama kita juga berharap seperti itu semua. Baik, terima kasih Prof. Yono. Semoga Sama-sama. tetap semangat ya, Prof. Ya. Iya, tetap semangat. Baik, itu tadi Profesor Dr. Yono M. Biomed, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan, sudah menyampaikan informasi update terkini dari COVID-19 juga mengenai optimisme COVID-19 di Indonesia yang akan datang di bulan Juli. Sonora FM.